Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajarannya Bu Fitri. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya buat untuk pelajaran akuntansi dasar. Jadi kalau sebelum-sebelumnya video yang saya buat itu untuk pelajaran spreadsheet. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pelajaran akuntansi dasar. Nah, pada video kali ini akan saya bahas untuk bab 3, yaitu mengenai tahap siklus akuntansi. Nah, diperhatikan baik-baik ya. Oke, pertama silahkan siapkan buku catatannya kalian. Jadi sambil saya menerangkan, kalian silahkan mencatat hal-hal penting di buku tulisnya kalian. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu mengenai siklus akuntansi. Jadi ini sebenarnya di bab 1 itu sudah pernah saya keluarkan. Nah, kita ulang lagi. Jadi siklus akuntansi itu ada 4, yaitu ada pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Untuk pencatatan yaitu ada transaksi itu sendiri, kemudian ada bukti-bukti transaksi, dan ada jurnal. Nah, kemudian di penggolongan ada buku besar, di pengikhtisaran ada neraca lajur, dan di pelaporan ada pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Di tahap yang pertama yaitu tahap pencatatan atau recording. Nah, pada tahap pencatatan ini bukti transaksi kita catat dalam buku harian atau ke dalam jurnal. Jadi setiap transaksi keuangan di perusahaan itu wajib ada bukti transaksinya. Jika suatu transaksi keuangan tidak ada bukti transaksinya, maka tidak bisa kita catat dalam jurnal. Nah, kemudian yang kedua yaitu tahap penggolongan atau classification. Nah, di tahap penggolongan kita menggolongkan transaksi keuangan perusahaan ke dalam akun buku besar. Yang ketiga, tahap pengikhtisaran atau peringkasan atau summarizing. Nah, di tahap ketiga ini kita meringkas transaksi keuangan yang telah digolongkan di dalam akun buku besar yang sebelumnya kita buat dalam suatu neraca lajur. Jadi kita ikhtisarkan atau kita ringkas dalam bentuk neraca lajur. Nah, terakhir yang keempat yaitu tahap pelaporan. Di tahap pelaporan ini kita menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, saya bahas lebih rinci lagi biar kalian lebih memahami lagi ya. Jadi setiap perusahaan itu harus membuat yang namanya laporan keuangan. Nah, untuk membuat laporan keuangan, maka kita harus mengetahui yang namanya siklus akuntansi. Jadi mau itu perusahaan jasa, mau itu perusahaan dagang, mau itu perusahaan manufaktur, semuanya harus membuat yang namanya laporan keuangan. Kalau kita mau membuat laporan keuangan perusahaan jasa, nah berarti kita harus tahu siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, dengan begitu laporan keuangan yang dihasilkan baik dan benar. Nah, berikut ini siklus akuntansi perusahaan jasa yang akan saya jelaskan secara detail. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis transaksi. Jadi langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Nah, kalian harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, terus kemudian memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Nah, contohnya dia harus ada nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Nah, setelah mengidentifikasi transaksi, kalian harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan kalian dapat menggunakan persamaan matematis, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas.
Yang kedua yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat dalam buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Nah, kalian catat seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan kalian pada tahap-tahap selanjutnya. Nah, dalam jurnal umum ini nanti kalian sudah mulai menggunakan atau kalian sudah harus bisa membedakan mana transaksi-transaksi yang masuk ke dalam debit, mana transaksi-transaksi yang masuk ke dalam kredit. Ya, jadi nanti ketika ada akun yang bertambah, oh nanti masuknya ke debit. Oh kalau akun ini bertambah, nanti masuknya di kredit. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah kalian membuat jurnal umum, ada posting ke buku besar. Ya, jadi langkah selanjutnya yaitu memposting transaksi ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Nah, kalian golongkan data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun, dan lain sebagainya. Dengan begitu, seluruh transaksi perusahaan pada jurnal yang berhubungan dengan kas akan masuk pada satu buku besar kas. Lalu, nanti kalian menghitung saldo masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui total nilai akun. Yang keempat, ada penyusunan neraca saldo. Nah, neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Nah, kalian hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Nah, saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kreditnya, jadi harus balance. Yang kelima yaitu penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Nah, penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Kemudian kalian juga harus membuat neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Nah, kemudian yang keenam, neraca lajur. Penyusunan neraca lajur akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah Anda buat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan dengan mudah. Neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Jadi ada 4 ya. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu penyusunan jurnal penutup. Nah, setelah membuat laporan keuangan, kalian juga harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan mengenolkan atau membuat nihil rekening tersebut. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Nah, yang kesembilan yaitu tahapan jurnal pembalik, yaitu tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya.
akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. Nah, kemudian yang ke-10 yaitu neraca akhir atau awal setelah penutupan. Tahap ini disebut dengan neraca akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode. Disebut sebagai neraca awal karena digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Nah, jadi ini adalah 10 siklus akuntansi. Jadi ini yang akan kalian pelajari pada pelajaran akuntansi dasar. Nah, untuk cara-cara pembuatannya nanti akan kita pelajari satu persatu. Siklus akuntansi yang kedua yaitu penggolongan akun. Akun sendiri yaitu tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis. Akun dibedakan menjadi dua, ada akun real atau tetap, dan yang kedua ada akun nominal atau sementara. Akun real atau tetap yaitu akun yang saldonya terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, akun real ini terdiri dari 3 kelompok yaitu harta, utang, dan modal. Nah, yang kedua akun nominal atau sementara. Akun nominal atau sementara yaitu akun yang saldonya tidak terbawa dari satu periode ke periode selanjutnya. Nah, ini terdiri dari pendapatan dan beban. Jadi beda ya antara akun real dan akun nominal. Kalau akun real itu saldonya terbawa dari satu periode ke periode berikutnya, tapi kalau akun nominal atau sementara itu saldonya tidak terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun real itu terdiri dari harta, utang, dan modal, sedangkan akun nominal atau sementara terdiri dari pendapatan dan beban. Ketiga yaitu pengkodean akun. Jadi akun-akun dalam akuntansi perlu kita kodekan. Nah, kenapa akun itu perlu dikode? Jadi tujuan pengkodean akun yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi data akuntansi secara unik, yang kedua meringkas data, yang ketiga mengklasifikasi akun, dan yang keempat menyampaikan makna tertentu. Pada akuntansi perusahaan jasa sendiri, terdapat 5 kelompok besar akun. Yang pertama yaitu harta atau aktiva, yang kedua yaitu kewajiban atau liabilitas, yang ketiga yaitu modal atau ekuitas, yang keempat pendapatan, dan yang kelima yaitu beban. Nah, untuk pengkodean akun ada 4 macam. Yang pertama yaitu sistem kode numerikal. Sistem kode numerikal terdiri dari disusun menurut angka berurutan, kemudian disusun menurut kelompok. Yang ketiga, disusun menurut blok. Nah, kemudian setelah sistem kode numerikal ada sistem kode desimal, dan yang ketiga sistem kode mnemonik, serta yang keempat sistem kombinasi huruf dengan angka. Namun yang sering kita gunakan yaitu menggunakan kode kelompok. Nah, nanti kita akan menggunakan kode kelompok tapi menggunakan 3 angka. Jadi dari ketiga angka tersebut, angka pertama menunjukkan komponen, angka kedua menunjukkan kelompok akun, dan angka ketiga menunjukkan jenis akun. Oke, video pembelajaran akuntansi dasar pada sesi ini saya cukupkan sekian. Jadi sampai pengkodean akun dulu. Nah, untuk yang berikutnya akan kita bahas mengenai akun-akun dalam perusahaan jasa. Ya, terima kasih. Jangan lupa materinya dicatat dalam buku catatan kalian ya, agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.